Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, pada tanggal 3 Desember 2023 kemarin, salah satu tim kami, lebih tepatnya si Rifki, kameramen Serapin Tekno, mengalami musibah. Yap, dia jatuh dari motor dan ada satu smartphone, smartphone lipat yang baru keluar kemarin dan itu rusak coy. Yap, ini dia. Di sini orangnya udah ada, si Rifki, kameramen dari Serapin Tekno nih ya. Jadi gimana Ki, kok bisa-bisaan lu jatuh dari motor kena musibah begitu ya? Tapi emang musibah nggak ada yang tahu ya? Iya, musibah nggak ada yang tahu. Musibah nggak ada yang tahu. Jadi bisa hanya diceritakan. yang di atas yang tahu kan? Ya iya, benar. Jadi tahu. bisa diceritakan Ki, kenapa lu bisa jatuh dari motor? Awalnya kita balik dari Jakarta kan? Oh ya, jadi memang sedikit cerita aja nih teman-teman. Jadi pas waktu tanggal 3 Desember 2023 kemarin itu lebih tepatnya hari Minggu ya. Hari Minggu kita ke Jakarta buat bikin konten nanya-nanya orang, lebih tepatnya segmen kita yaitu Asking Random People. Kita balik malam ya bro ya, lebih tepatnya sore. Kita balik sore, abis balik itu sekitar jam 6. Nah dari Jakarta itu kita misah. Sebenarnya kita berangkat bareng tapi pulangnya misah karena memang gue harus ada urusannya, masih harus gue kelarin di Jakarta. Dan Ricky balik duluan ke Bekasi, nyampe rumah lo malam ya Ki? Malam jam 8:30 lah. 8:30. Nah 8:30 itu, dan itu di Bekasi lagi hujan gede. Yap. Soalnya di Jakarta sempat hujan dan itu udah nggak hujan bro pas waktu malamnya. Ternyata di Bekasi hujan gede katanya. Nah jadi Ricky pulang naik Grab bike ya bro. Naik Gojek kan? Naik Gojek, iya naik ojek online, Grab bike lebih tepatnya. Pokoknya itulah ya. Lo naik ojek online, abis itu gimana tuh? Habis itu gue naik ojek online mesen kan. Dari stasiun Bekasi? Stasiun Bekasi ke Bantar Gebang. Bantar Gebang, rumah kita nih, studio kita. Ini planet kita. Planet kita, oke ya. Terus sebut Studio Serapin. Terus? Dan akhirnya gue balik kan. Nah, naik motor. Naik motornya itu motor NMAX. Oke, NMAX. NMAX gede tuh motornya. Motor gede ya. Motor gede. Terus? Dari situnya akhirnya pulang lah kan. Pulang. Jadi kondisi emang hujan udah mereda kan. Oke, hujan udah mereda. Tapi karena emang jalannya masih licin sih. Oke, jalannya masih licin terus? Iya, terus akhirnya berangkat kan. Pas itu si ojol ini, si Gojek ini, dia bawanya lumayan agak cepet. Oh, ngebut berarti? Enggak ngebut, tapi nggak ngebut banget gitu. Oke, terus? Oke, kencang lah pokoknya. Akhirnya udah bawa kencang, udah gue bilangin kan, Bang, Pak, kalau naik motor pelan-pelan aja Pak, terjatuh. Oke, berarti ini bawa bapak ya? Bawa bapak. Motor, oke, terus tua kah bawa bapaknya enggak? Lumayan lah. Oh, lumayan tua? Oke, terus? Iya, katanya jualnya, iya deh. Dan akhirnya kepleset lah tuh motor. Oke, lo kepleset. Dan jatuh tuh gua. Lo jatuh terus? Gua jatuh. Terus gua jatuh terus badan gua ketimpa kan. Tahu enak itu kan gede ya. Oh iya, gede tuh. Enak yang baru lagi. Oh, enak yang baru tuh. Waduh, sayang banget. Terus itu? Ketimpa akhirnya dari situ gua membawa satu HP itu di kantong gua. Asli gua buat 3 HP di Jakarta. Kita buat 3 HP Jakarta. Lu pas di situ emang kita buat 3 HP kan, pengen tes kamera juga. Kita bawa si Itel A70 ini smartphone-nya. Terus juga kita bawa Xiaomi 13T. Ya ini buat ngetes kamera ya kita di kota tua gitu loh. Terus abis itu ini HP posisinya si Itel sama Xiaomi udah taruh di mana? Di tas. Oh, lo taruh tas. Kan abis itu kan biasa kalau HP teknik itu buat settingan dulu ya. Oh iya, karena emang ini HP-nya di setting buat lipat gitu ya bro. Jadi enak ya buat ditaruh di kantong. Berarti ini HP lo taruh kantong? Saya taruh kantong. Oke, terus? Gua taruh kantong, terus ya kata gua sih bebe aja kan. Oh di situ lu berarti pas abis jatuh belum sadar? Belum sadar, HP itu rusak. Tadi gua ketiban. Dan alhamdulillahnya sih gua cuma paling tangan gua sama kaki gua yang memar, kaki juga memar ya, bahkan tangan sampai diperban pakai sarung ya guys. Iya, saking gak ada ininya apa? Saking gak ada perban ya? Gak ada perban ya, karena gue gak ke dokter, gue tukang urut langsung. Oh, tukang urut, dan emang kata tukang urutnya emang harusnya pakai perban sih. Iya, cuman karena buat sementara ya udah pakai apa namanya sarung dulu lah ya. Terus abis itu? Dan akhirnya pulang lah, gue bersih dulu tuh. Baju gue pada kotor, udah kayak ngobak tuh lo, gue kayak berenang ngobak tuh di sawah. Kotor apa kayak gitu tuh, karena hujan kan, kotor ya. Pakai baju putih kan, baju putih. Akhirnya balik deh tuh. Daerah nyampe kan di Planet Tekno gitu. Sampai di Tekno. Oke. Apa nih? Oh, studio. Oke, akhirnya nyampe lah studio. Dalam kondisi lu udah habis jatuh, badan lu hancur, maksudnya bukan hancur sih. Bukan hancur, kotor ya badan lu. Kotor, terus memar-memar lagi. Iya, memar-memar. Nah, terus habis itu belum kelihatan karena kan masih ya inilah. Lu masih belum sadar tuh. Belum sadar juga.
Akhirnya pulang. Habis tukang ojeknya pulang kan, pengen gue kasih duit 15.000 karena gue baik hati sekali kan hari itu. Jadi kan harusnya nggak usah bayar lah kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah. Nggak usah ikhlasnya itu. Ikhlasnya aja. Oke. Tapi bapaknya minta maaf kan? Minta maaf. Terus? Akhirnya ya udah kan, karena berbaik hati saya minta maaf. Gue minta maaf. Karena emang ya nggak tabrakan, ya kayak jatuh gitu. Oke, jatuh. Iya. Makan musibah. Mungkin dia ngantuk apa gimana gitu ya. Mungkin ya. Kalau soalnya mungkin buru-buru kali. Buru-buru kali kan ya. Kan? Terus? Daerah pas gue liat studio ternyata itu HP rusak kayak. Oke, yang mau taruh kantong. Iya, udah gue buka ternyata itu pada ini geter-geter gitu tuh. Oh, layarnya. Akhirnya kan ya gue panik juga kan. Dan akhirnya gue telepon oleh Chandra, tapi gak diangkat-angkat ternyata. Ya jadi memang lu nelfon gue tuh jam 9 malam kan. Jam 9 malam kayaknya dia baru sampai dan emang gue masih ada urusan di Jakarta guys. Dan gue ngangkat dia tuh 9:30. Gue ngangkat dia 9:30 dan akhirnya gue angkat. Kenapa Ki nelfon? Terus kata Ricky, gue habis kecelakaan bre. Gue panik dong ya kan. Lu kecelakaan gimana nih? Terus lu nggak apa-apa kan? Gue tanya. Ya gue nggak apa-apa kok, gue aman-aman aja, cuman badan-badannya doang nih agak gilu. Pada sakit ya. Gue bilang oke deh nggak apa-apa. Soalnya gue gini loh guys, arah dari stasiun Bekasi ke studio kami yaitu Sadapin Tekno itu lewatin jalan yang menurut gue cukup lumayan ekstrim. Jalannya itu namanya Narogong ya, kalau misalnya kalian cari di YouTube atau di Google, dan itu emang terkenal horor dan juga banyak mobil tronton. Nah itu yang gue takutin, soalnya pas waktu di situ Ricky ngomongnya cukup lumayan lemes ya. Ngomongnya lemes, gue panik di situ ya kan. Aduh ngomongnya lemes nih, semoga nggak apa-apa kan, dan alhamdulillahnya memang nggak apa-apa. Cuman di situ Ricky bilang dia minta maaf, bro, sorry minta maaf banget nih. Soalnya ada satu smartphone yang rusak. Nah, gue bilang smartphone apa bro? Ya kan, kata dia si Tecno Phantom. Terus juga gue bilang oke, kenapa emang rusaknya? Nah dia ngirimin video kan. Nah videonya itu ya kondisi smartphone Tecno-nya dalam kondisi yang udah begini gitu loh ya. Kalau misalnya kalian lihat ini udah masih berbentuk sebenarnya, masih berbentuk, masih kuat ya HP-nya. Cuman memang bagian layarnya aja nih ya teman-teman, yang dimana di sini layarnya udah nggak bisa berfungsi sama sekali. Mungkin emang ketipanya kan motor gede juga. Iya, motor ketiban lo, terus juga ketiban motor gede. Double tuh ya kan. Apalagi ini HP taruh kantong kan. Jadi memang kalau misalkan gue lihat ya teman-teman, di sini layarnya udah kena, di sini ada blank hitam ya di tengah-tengah bagian lipatannya ini, dan juga untuk screen protectornya di sini udah mengangkat ya teman-teman. Jadi memang untuk damage-nya ini lebih kerasa di bagian lipatan layarnya ini. Dan juga kalau misalkan gue lihat ya teman-teman, di sini di bagian belakangnya juga sudah mengangkat ya, udah ngangak begitu kalau misalkan kalian perhatikan. Jadi memang bagian depannya pun juga otomatis bakalan ngangkat, terutama untuk screen protectornya ini teman-teman. Dan kalau misalkan gua paksa begini, dia itu udah nggak bisa, karena memang kalau misalkan kalian lihat di sini makin menekuk ya tuh ya, makin menekuk, dan ini udah nggak rata, seperti layaknya sebuah smartphone. Tapi nggak terlalu menekuk banget sih, dikit. Ya lumayan dikit sih, cuman ya ini udah nggak bisa di touch, keadaannya udah nggak bisa berfungsi. Layarnya juga udah tampil seperti ini teman-teman nih. Kalau misalnya kalian perhatikan ya, di sini emang jadi layar depannya alias layar utamanya bener-bener udah rusak gitu. Salutnya layar depannya nggak apa-apa. Nah untuk cover screennya ini ya teman-teman, di sini untungnya masih bisa berfungsi ya, itu masih bisa berfungsi dengan cukup baik ya. Bahkan kita masih bisa selfie pakai cover screennya ini. Jadi memang yang parah itu di bagian layar dalamnya teman-teman. Gue nggak tahu ini layar dalamnya separah apa, tapi kalau gue lihat sini screen protectornya sampai ngangkat gitu coy, sampai ngangkat. Dan ya mungkin nanti gue bakalan bawa ke service center sih, ke bagian care lupa gue namanya care kalau nggak salah ya nama service center. Tapi cuma ya udah, yang penting gue bakalan bawa ke sana nantinya. Bakalan kena biaya berapa, soalnya kalau misalnya kayak gini Ki, ya kerusakan kayak gini itu nggak diklaim sama asuransi dan juga garansi gitu loh. Jadi kita nggak bisa klaim garansi karena ini jatuhnya human error gitu loh, bukan dari kerusakan smartphone-nya gitu loh. Mau nggak mau kita kemungkinan bakalan bayar sih buat ngebenerin smartphone si Tecno Phantom Flip ya ini. Cuman gue nggak tahu harganya berapa. Ya semoga nggak terlalu mahal gitu loh. Terlalu mahal. Soalnya ini lumayan parah sih. Yang jelas ini layarnya bakalan pasti diganti sih guys ya. Ya cuman itu aja sih. Tapi secara build quality ini HP kuat juga ya. Kuat banget itu. Udah ketiban motor NMAX gitu loh ya. Jadi layarnya doang emang yang kena gitu loh. Jadi malah foto pun masih bagus ya. Foto, ngetik pun masih bisa.
Ngetik masih bisa ya? Ngetik masih bisa. Ngetik masih bisa, nggak bisa dong. Tadi gue baca pesan dikit bisa. Oh bisa masih. Sebelum Oh itu yes. ya. Tadi emang sempat masih bisa sih, tapi sekarang udah nggak bisa sih. Karena mungkin karena gue sering buka-buka gini kali ya. Ya mungkin layar udah hitam. Bener nih layar udah blank hitam nih, makin kesini. Terus juga casingnya juga nggak lecet ya bro ya, karena emang basically ketiban sih, bukan jatuh ya teman-teman. Tapi yang jelas yang penting lu nggak apa-apa sih bro, lu butuh waktu buat recovery sih, terus juga tangan lu memar-memar, kaki lu tangan juga. sih alhamdulillah udah mulai membaik tangan ya. Tangan udah membaik ya. Mungkin kaki mungkin agak pincang dikit lah, kayak kesleo. Jadi pas waktu gue nyampe rumah pun juga kaget gitu loh. Loh ini pincang jalannya gitu. Langsung tidur sampai. Tidur ya. Tapi yang jelas kita bakalan coba sih bawa smartphone ini si Tecno Phantom V Flip ke service centernya. Kita bakalan lihat biayanya berapa buat nge-repair alias ngebenerin smartphone lipatnya satu ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngikutin terus jalan ceritanya gimana, bisa aja subscribe channel ini dan juga follow Instagram kita guys. Yap. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa aja tulis di kolom komentar. Ini BTW kenapa lighting mati ya? Waduh, lightingnya mati nih guys. Tapi yang jelas itu sih ya. Ya mungkin cukup sekian aja video kali ini. Ya, Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Lighting mati kali ini. Ini anjing.